Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengakses video ini. Sebelumnya kami perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Statistik for Language Education yang akan menerangkan tentang materi mean, median, modus, dan kuartil tentu saja ya. Lalu sebelum kita jumpa ke materi, ada baiknya juga kita melakukan sedikit introduction dari diri kita sendiri, dari member kita sendiri, yaitu pertama-tama mungkin bisa dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Yudion Putra Pratama, dan ini adalah saya Bayu Terlaksana. Ya, dan ada satu juga teman kita yang namanya Eva Shiva yang kebetulan tidak bisa hadir di dalam pembuatan video ini dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak sedang baik. Walaupun hal tersebut sedikit membuat kita terhadang, tapi kami pastikan Eva dapat ada di video ini. Maka dari itu kita juga akan sedikit membahas tentang materi yang akan kita sampaikan, yaitu tentang mean, median, modus, dan kuartil. Hal-hal ini adalah hal-hal yang umum terutama di dunia pendidikan, karena kita biasanya mencari suatu data atau suatu nilai dari suatu kumpulan data yang dimana nantinya akan dijadikan bahan-bahan penilaian atau bahan-bahan evaluasi dalam evaluasi nanti akhir kepada sang murid. Jadi maka dari itu kami akan mulai langsung ke materinya saja. Oke, untuk pembahasan materi yang pertama yaitu mengenai mean. Nilai rata-rata hitung atau mean adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Mean juga terdapat rumus data tunggal dan rumus data kelompok. Untuk rumus data tunggalnya sendiri yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan seterusnya per N. Atau secara ringkas, cara menghitung mean untuk data tunggal adalah menjumlahkan semua nilai data lalu membaginya dengan banyaknya data. Kemudian untuk rumus data kelompok yaitu X sama dengan sigma Fi kali Mi per sigma Fi sama dengan F1 kali M1 tambah F2 kali M2 sampai dengan seterusnya per F1 tambah F2 sampai seterusnya. Untuk keterangannya yaitu F adalah frekuensi dan M adalah titik tengah. Berikutnya adalah median. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Untuk rumus median itu sendiri ada sama seperti modus, seperti mean juga, yaitu ada rumus data tunggal dan rumus data kelompok. Tetapi yang membedakan median adalah di median bisa ditemukan suatu ganjil atau suatu bilangan yang genap. Untuk rumusnya itu sendiri yang dimana untuk n ganjil sama dengan median sama dengan x1 dibagi per x1 per 2 dalam kurung n plus tambah 1, yang pada akhirnya xn dibagi 2 plus xn tambah per 2 tambah 1. Untuk genapnya median, lalu jumlah total dari X itu sendiri dibagi 2. Keterangan xn per 2 adalah data pada urutan ke n2 setelah diurutkan. Dan lalu selanjutnya adalah ada rumus data kelompok yaitu med sama dengan lm plus n per 2 dikurangi sigma f dikali c per fm. Keterangannya sudah tertera seperti di dalam slideshow seperti ini. Med median, lm tepi bawah kelas median, n jumlah frekuensi, sigma f frekuensi kumulatif di atas kelas median, fm frekuensi kelas median, dan c interval kelas median.
Baiklah, yang selanjutnya adalah modus. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Jika suatu data hanya mempunyai satu modus disebut unimodal, dan bila memiliki dua modus disebut bimodal, sedangkan jika memiliki data modus lebih dari dua disebut multimodal. Terkait rumusnya itu sendiri, rumus data tunggal untuk modus adalah cukup simpel. Dengan mengurutkan data untuk mengetahui data mana yang paling sering muncul, maka itulah modusnya. Akan tetapi untuk rumus data kelompok sedikit rumit, yaitu mod sama dengan LMO plus D1 per D1 plus D2 dikali C. Keterangan, LMO sama dengan tepi bawah kelas modus. D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, dan C adalah interval kelas modus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Sipanung Hasanah. Saya dari kelompok 5 dan di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil, apa itu kuartil dan contoh kuartil. Yuk kita ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil. Apa itu definisi kuartil? Pada prinsipnya, pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil ke-2, dan kuartil ke-3, di mana kuartil kedua sama dengan median. Kuartil adalah salah satu jenis kuantil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Kuartil pertama atau kuartil bawah atau Q1 merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Kuartil pertama menjadi penanda bahwa data pada kuartil tersebut berada 25% dari bawah pada kelompok data. Kuartil kedua atau Q2 adalah median data yang menandai 50% data membagi data menjadi 2. Kuartil ketiga atau kuartil atas atau Q3 adalah nilai tengah antara median dan nilai tertinggi dari kelompok data. Kuartil ketiga menjadi penanda bahwa data pada kuartil tersebut berada 75% dari bawah pada kelompok data. Kuartil adalah salah satu bentuk statistik urutan karena untuk menentukan kuartil, data perlu diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar lebih dahulu. Di sini ada rumus data tunggal untuk N ganjil. Di sini ada jenis kuartil, rumus kuartil data tunggal. Kuartil bawah atau Q1 sama dengan X1 per 4 N tambah 1. Kuartil tengah Q2 sama dengan X1 per 2 N tambah 1. Kuartil atas atau Q3 sama dengan X3 per 4 N tambah 1. Untuk N genap, yang pertama yaitu carilah nilai yang menjadi nilai tengah median atau Q2. Yang kedua yaitu membagi data di sebelah kiri median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Dan yang ketiga yaitu membagi data di sebelah kanan median menjadi 2 bagian sama dengan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Di sini ada data kelompok. Rumus data kelompok yaitu QI sama dengan LQ tambah IN 4 min sigma F titik C per FQ. Keterangan Q1 yaitu sama dengan kuartil. Sigma F frekuensi kumulatif di atas kelas kuartil. LQ adalah tepi bawah kelas kuartil. FQ adalah frekuensi kelas kuartil.
dan N yaitu jumlah frekuensi, dan C adalah interval kelas kuartil. Nah, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih jelasnya nanti tanyakan ya teman-teman. Kita berlanjut ke dalam contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh soal yaitu perhatikan data berikut untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan 3. Untuk soal nomor 1, kita diminta untuk mencari min dari data tersebut. Untuk mencari min, kita terlebih dahulu harus mengetahui nilai tengah atau nilai XI-nya. Dan pada tabel di bawah ini sudah diketahui nilai tengahnya. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus min, di mana rumus min itu adalah X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI, di mana sigma FI kali XI merupakan jumlah dari F atau FI kali XI dibagi jumlah frekuensi. Nah, untuk yang pertama sigma FI XI ini adalah hasil perkalian dari 2 kali 15 sama dengan 30, kemudian 8 kali 26 sama dengan 208, 15 dikalikan 37 sama dengan 555, 7 dikalikan 48 sama dengan 336, kemudian 10 dikalikan 59 sama dengan 590, dan 3 dikalikan 70 sama dengan 210. Kemudian semua hasil yang tadi dikalikan selanjutnya dijumlahkan dan mendapatkan hasil 1929. Dan dari manakah angka 45 tersebut berasal? Angka 45 atau nilai 45 berasal dari semua nilai F, kemudian dijumlahkan dan mendapatkan nilai 45. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat mengetahui bahwa X sama dengan sigma F1 kali X1 per sigma F1 sama dengan 1929 per 45. Lalu, bagaimanakah kita dapat mengetahui nilai min dari data tersebut? Kita dapat mengetahui nilai min dari data tersebut dari hasil pembagian 1929 dibagi 45 sama dengan 42,87. Nah, jadi nilai min dari data tersebut adalah 42,87. Oke, berikutnya adalah contoh soal dari data tunggal, yaitu tentukan min, median, dan modus dari data berikut. 3, 5, 7, 8, 5, 10, 6, 3. Yang pertama-tama kita akan cari adalah min atau rata-rata. Yang berikut ya, seperti yang tertera berikut. Rumus dari min dari data tunggal itu sendiri adalah X sama dengan X1 per N. Jadi min sama dengan 3 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 10 tambah 6 tambah 3 per 8. Kenapa bisa disebut per 8? Karena jumlah data yang ada adalah 8. Jadi angka yang kita punya adalah 47 per 8. Jadi sama dengan min sama dengan 5,875. Lalu berikutnya mencari median atau nilai tengah. Urutan datanya ya, urutan datanya 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 10. Karena jumlah datanya adalah genap, maka median sama dengan setengah dari data, setengah 1/2 data ke n per 2 plus data ke n plus 2 per 2. Maka dari itu data 8/2 tambah data ke 8 plus 2 bagi 2. Lalu yang kita punya adalah 4 plus data ke 5.
Ya, makanya dari itu 5 tambah 6 adalah 11. Jadi 11 dibagi setengah adalah 5,5. Dan tentu saja modusnya adalah 3 dan 5 karena nilai yang sering muncul adalah 3 dan 5. Ya baiklah, jadi itu adalah materi dari kita. Saya harap teman-teman bisa memahami materi yang kita sampaikan, dan jika ada pertanyaan atau beberapa informasi yang miss atau yang sedikit kurang, teman-teman bisa komen di bawah ini gitu ya, di bawah channel YouTube ini, dan pastikan teman-teman juga like, share and subscribe about this video. And because of that, I hope you guys understand about the material. Saya harap kalian mengerti, dan kami pun senang jika kalian mengerti. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Kami bertiga, Yudi, Bayu, dan Eva, berterima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.